Pertama-tama Kamel pengen ikut berbelasungkawa atas berpulangnya Mama. Ini bener-bener kaget banget sih. How do you feel right now? Well, untuk sekarang sih aku aku merasa ya Tuhan baik. One thing yang benar-benar aku merasa terpukul adalah siapa tiang doa gue gitu. Manda gimana? Manda juga puji Tuhan sih gitu. Is she okay? Ya. Nah, according to Bang Billy, kemarin ketemu sama Bang Billy kan di sini cerita juga si tante cerita lagi masuk rumah sakit dan segala macam gitu. They're not together anymore gitu. Tapi kayaknya mereka they're still in a good friendship gitu ya. Karena aku lihat juga kemarin si Bang Billy bilang datang kan sempat ke rumah sakit atau kemana ya Bang Billy ya. Aku sama Billy juga terakhir pas lagi di rumah sakit ya, aku bilang saya thanks juga gitu karena dia udah support kita. Ya aku merasa Billy dia sangat dewasa gitu. Dia tahu saat itu kita lagi merasa kehilangan dan aku yakin dia juga pernah merasakan hal yang sama. Nah, makanya dia selalu ada di situ gitu. Komedo kesayangan aku. Hari ini aku baru aja pulang bekerja. Hari ini santai nih guys. Jadi sampai rumah I still got a lot of energy. Aku hari ini menamai hariku yaitu bersih-bersih deh. Jadi untuk pertama kalinya kalian akan lihat aku akan vakum karpet aku. Aku akan nyuci baju-baju aku dan juga aku akan nyapu lantai. Jarang-jarang kan. Ikutin ya, my bersih-bersih deh. Nah, sekarang aku pengen siap-siap untuk nyuci. Dan seperti biasa, sebelum nyuci harus patroli dulu nih. Ibu-ibu gitu gak sih? Ya kan? Karena kadang-kadang anak-anak tuh suka naruh baju kotor sembarangan. Sini ada, situ ada. Yuk kita patroli dulu, kita kumpulin. And then, waktunya untuk nyuci. Nah sebenarnya jujur ya aku tuh biasanya nyuci pakai mesin cuci, tapi tidak semua baju karena tahu dong ibu-ibu ada beberapa serat-serat baju yang kalau dicuci pakai mesin cuci walaupun gampang tapi akan ngerusak serat-serat bajunya. Di antaranya adalah baju-baju dari silk atau dari sutra seperti baju tidur aku ini yang sekarang aku pengen cuci pakai tangan. Sekarang nyuci pakai tangan gak perlu khawatir lagi takut tangan iritasi. Zaman dulu banget karena sekarang aku punya rahasia. Rahasianya apa? Ini dia. Nah ini dia nih rahasianya. Kenapa sekarang aku jadi rajin banget nyuci baju sendiri pakai tangan. Dan gak khawatir lagi tangannya, kulitnya bisa iritasi karena ada Gentle Gen. Nah untuk ibu-ibu yang rajin banget nyuci baju untuk keluarganya ataupun anak-anak kosan harus banget pakai ini. Kenapa? Karena aku udah hampir sebulan lebih pakai ini dan jadi nyandu banget. Nyuci baju gak perlu khawatir lagi. Kalian tahu kan kalau kebanyakan deterjen apalagi yang bubuk itu kalau dipegang ada rasa panas-panasnya gitu di tangan dan bisa bikin kulit gatel bahkan iritasi. Nah yang ini tuh enggak guys karena Gentle Gen ini deterjen tumbuhan jadi nggak panas di tangan. Gentle Gen ini wah wanginya seger banget dan bener-bener wanginya ini seperti parfum Prancis guys. Jadi sekarang aku tuh hemat banget karena kalau setiap nyuci nggak perlu lagi tuh budgetnya keluar untuk beli pelembut satu, pewangi satu, semuanya udah tinggal pakai satu aja sahabatku Gentle Gen. Satu botol gini bisa dipakai untuk nyuci lebih dari 10 baju. Ibu-ibu paling suka dong yang hemat-hemat. Hai guys, seneng banget hari ini puji Tuhan kita masih dikasih umur sama Tuhan. Aku bisa ketemu untuk kedua kalinya sama Angelica Manopo. Ya, sesuai dengan namanya Angelica ini adalah kakak tertua dari Amanda. Which is ya cuma berdua doang sebenarnya ya. Pertama-tama Kamel pengen ikut berbelasungkawa atas berpulangnya Mama. Ini bener-bener kaget banget sih.
Angel jujur ya, karena si almarhumah mamanya Angel dan juga Manda ini baru aja datang juga ya kayak few months back ya, Iya. di Kopi Viral. Aku sempat ngobrol sama mama tuh soal pelayanannya di gereja. Mama juga bilang sehat-sehat ya biar melayani Tuhan apa segala macam. Begitu dengar kabar si almarhumah tante ini kena COVID dan gak bisa survive, I was shocked gitu. Gue aja yang ketemu sekali aja kaget, apalagi kamu yang putri tertuanya gitu. How do you feel right now? Well, untuk sekarang sih aku aku merasa ya Tuhan baik karena segala sesuatu yang terjadi ini udah timeline-nya Tuhan gitu. Sedih pasti gitu karena aku paling deket sama mama. Karena Manda kerja terus kali ya. Iya. Dan memang kalau kita putar balikan beberapa tahun yang lalu, atas doanya mama, atas kerinduannya mama, aku juga bisa pelayanan. Aku deket sama suami aku, istilahnya menjalin hubungan dengan suami aku sekarang atas persetujuan mama juga gitu. Mamaku yang pertama kali yang support, yang selalu memberikan kata-kata yang positif buat aku, buat Manda, buat semua keluarga kita lah gitu. Makanya one thing yang benar-benar aku merasa terpukul adalah siapa tiang doa gue gitu. Bener. Siapa lagi tiang doa gue? Kecopot satu nih ya. Iya, jadi itu sih yang hal yang pertama aku pikirin sih gitu. Mami nggak ada gitu. Cuman ya aku percaya sih segala sesuatu yang terjadi ini udah timeline Tuhan dan udah Tuhan rencanakan segala sesuatunya itu indah gitu. Bahkan di hari-hari terakhirnya Mami, aku bersyukur banget kita sekeluarga, Manda bisa hold dulu kerjaannya, kita pergi ke rumah ibadah bareng-bareng. Aku pelayanan, Manda datang ke gereja, dan papaku juga live streaming gitu. Itu menurut aku hari yang sangat indah gitu. Di hari itu aku benar-benar dikasih istirahat yang cukup, sedangkan dalam 1 minggu itu aku tidur cuma 2 jam, 1,5 jam tiap harinya, karena pasti aku deg-degan gitu, setiap nunggu ada handphone bunyi aja aku langsung kayak panik. Itu siapa? Ya, dan hari Jumat itu hari Jumat itu Mami sempat saturasinya 100% dan kondisinya sadar penuh gitu. Itu aku bersyukur banget karena aku melihat daya juangnya Mami itu luar biasa. Tapi memang ya hari Sabtunya jam 3 pagi aku dihubungin sama dokter, Mami harus pakai ventilator. Berarti drop tuh? Iya, tiba-tiba drop. Mami harus pakai ventilator dan jam 6 pagi Mami udah dinyatakan koma. Gitu. My God, so quick ya? Iya. Hari Jumat masih 100, itu bagus banget loh. Biasanya kita di atas 95 tuh udah oke banget gitu. And then besokannya drop, dan besokannya langsung koma. Iya. Ya bener-bener aku juga nggak tahu. Aku saat tahu aku cuma bisa sujud, aku cuma bisa doa. Tuhan, aku nggak sanggup gitu. Ya mungkin aku secara manusia aku nggak sanggup gitu. Cuman di hari Sabtu itu ya aku seharian aku cuma bisa penyembahan, aku cuma bisa doa sama teman-teman aku cuma bisa, ya cuman hal itu doang yang aku bisa lakuin gitu. Karena satu-satunya yang bisa menguatkan aku ya Tuhan doang. Gitu Pak. Selain itu ya aku juga nggak ngerti sih kalau misalnya aku nggak deket sama Tuhan, aku bisa kayak gimana sih? Kelar gitu. deh. Iya. Kita deket sama, punya hubungan yang intim sama Tuhan aja, kita masih goyang saat kehilangan Mami ya. Manda gimana? Manda juga puji Tuhan sih gitu. Is she okay? Ya, aku bangga banget sama Papa dan Manda gitu karena satu hal yang aku khawatirin itu papaku. Kita karena berdua. Papa COVID juga barengan sama Mama kan? Betul. Tapi memang kondisinya dia udah fit gitu. Puji Tuhan pun masih ya udah lewat masa-masa COVID-nya udah lama, udah sekitar 2 mingguan lebih kan. Jadi kemarin pun udah dites udah negatif gitu. Makanya puji Tuhan semuanya tuh udah Tuhan atur, indah banget sih Kak gitu. Kita bisa berkumpul bersama-sama di hari terakhirnya Mami, walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, kita ketemu cuman lewat video call aja. Itu pun Mami nggak sadar gitu. Dan aku Manda sama Dadi emang kayak ngasih voice note yang aku minta tolong sama mbaknya untuk kayak dari susternya tolong sampaikan ke mama saya gitu. Walaupun kita tahu Mami nggak bisa
komunikasi sama sekali dan nggak bisa menggerakkan bagian tubuh kanannya. Beberapa kali kamu menyebutkan Tuhan itu baik, timeline-nya tepat waktu. Padahal I know I don't know right now, but you were in pain. Gak mungkin lo diambil orang yang paling lo sayangin. Lo bilang tadi kamu tuh deket banget sama mami, tapi kamu masih bisa bilang God is good. Pelajaran apa yang Tuhan ajarin di musim kehidupan yang berat banget kemarin? A lot sih Kak. Basically aku merasa kayak selama beberapa tahun belakangan ini aku dipersiapkan, aku diajarkan mami untuk lebih dekat sama Tuhan. Ternyata itu caranya mami untuk handover kerjaannya dia selama di bumi untuk sebagai tiang doa, untuk handover. Okay, it's your time for praying for our family gitu. Itu yang aku ngerasa kayak ini ya ternyata yang mami mau gitu. Aku pun jujur aku selama ini pelayanan, aku udah pelayanan 3 tahun. Aku tapi belum benar-benar melayani di keluarga. Aku belum benar-benar yang kayak ayo kita doa bareng. Nah, dengan kejadian mami masuk ICU ini, aku yang bilang sama papaku, aku yang ajak Manda untuk ayo kita doa bareng. Ayo kita percaya Tuhan pasti beri sesuatu mukjizat gitu. Ya memang Tuhan kasih mukjizat gitu. Tuhan kasih kita waktu untuk kita sempat rest gitu. Cuman ya ternyata Tuhan lebih sayang mami gitu. Akhirnya mami yang dipanggil duluan gitu. Wow, jadi kamu ngerasanya adalah kamu banyak pelayanan di luar, tapi kurang nih untuk pelayanan sama keluarga sama-sama. Justru pada saat mami kemarin lagi sakit, lagi di ICU, kamu ngerasa lebih dekat sama Manda sama Daddy juga. Ya. Karena kita benar-benar tiap hari aku cuma bisa ayo kita doa bareng, ayo kita virtual prayer gitu. Karena ya satu-satunya harapan cuma Tuhan gitu. Karena materi ataupun networking itu nggak bisa menyelamatkan gitu. Kita ngerasain banget. Bahkan aku yang benar-benar terjun langsung, aku nyari IGD tidak semudah itu. Aku nyari tabung oksigen juga tidak semudah itu. Aku nyari ICU maknya Amanda Manopo anaknya siapa, kalau emang rumah sakit penuh sih penuh aja ya. Betul. Makanya di situ aku ngerasa kayak oke, ya emang ini udah caranya Tuhan sih yang buat kita tuh jadi berserah sama Tuhan aja gitu. Manda gimana? Kan kalau kamu ada suami yang pasti menopang kamu juga gitu. Ya Manda belum berkeluarga dan I cannot imagine kehilangan mamahnya, and then harus balik lagi stripping. Sampai sekarang sih aku terus-terusan untuk chat dia, komunikasi sama dia tiap hari. Aku nggak pernah putus-putusnya untuk tetap jalin komunikasi gitu. Dan ya puji Tuhan pun karena dia juga tahu dengan tanggung jawabnya dia, ya dia harus tetap jalanin itu. Makanya aku bilang aku bangga banget sama dia. Kita sama-sama tahu kita sama-sama healing gitu di saat seperti ini. Tapi kita sama-sama punya tanggung jawab gitu. Baik Manda di pekerjaannya dia dan aku juga di pekerjaan aku. Jadi ya yang satu hal yang benar-benar dia benar-benar aku juga kayak bangga banget karena dia bilang mami secara fisiknya udah nggak ada di sini, tapi mami tetap ada di hati kita di gitu. Spirit dan in your faith ya. Kamu tuh beberapa kali bilang aku bangga banget. Gak semua orang loh, Angel, bisa celebrating their sisters success gitu loh. Karena kan kadang-kadang ada juga beberapa walaupun satu darah tapi nggak bisa lihat bahwa yang ini lebih sukses, ini lebih. Tapi aku lihat kamu tuh mensupport bisnisnya Amanda, and then dalam perjalanan walaupun Manda sekarang mungkin nggak tahu ya punya pasangan siapa segala macam. Kayaknya kamu selalu mensupport dan selalu mendoakan buat adik kamu ya. Ini kan pasti peninggalan mama yang luar biasa buat kalian. Ini berdua nih cewek-cewek. Karena ada loh kadang-kadang yang perempuan-perempuan malah jadi sirik-sirikan. Ini berdua kalian tuh bener-bener solid sekali. Apa sih yang mami ajarin sampai kamu sama Manda bisa begitu solid, kamu bisa support Manda dengan luar biasa. Mungkin kalau kita bahas dulu sebelum aku juga deket sama Tuhan ya pasti ada perasaan-perasaan seperti itu sih. Cuman karena aku juga sekarang udah melayani, aku juga ya dalam masa-masa aku melayani itu aku banyak sharing sama mami gitu. Ya dia cuma bilang Angel sama Manda kalian cuma berdua. Kalau mami udah nggak ada atau daddy udah nggak ada, ya siapa lagi yang support kalian? Gitu ya. Kalian harus
ya harus bisa saling support each other gitu. Nah itu sih dan ya mami emang ngajarin gitu dari dulu. Waktu aku juga punya masalah sama Manda, ya wajar lah namanya kakak adik pasti ada masa-masa dimana ada masalah gitu. Dan ya di saat bersamaan itu aku belajar untuk terus mengampuni sih kak gitu, belajar untuk terus berdoa untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi gitu, walaupun dalam keadaan apapun gitu. Nah, according to Bang Billy, kemarin ketemu sama Bang Billy kan di sini cerita juga si tante cerita lagi masuk rumah sakit dan segala macam gitu. They're not together anymore gitu. Apa sih sosok laki-laki? Tapi kayaknya mereka they're still in a good friendship gitu ya. Karena aku lihat juga kemarin si Bang Billy bilang datang kan sempat ke rumah sakit atau kemana ya Bang Billy ya. Doa kamu tuh laki-laki seperti apa yang bisa menemani adik kamu? Doa aku sih sebenarnya masih seperti yang sama-sama seperti kemarin. What kind of character of man yang kamu doakan untuk Amanda? Kalau yang aku doakan sama Tuhan, yang pasti yang takut Tuhan sih. Itu karena mamaku juga doa untuk pasangan aku juga yang takut Tuhan. Karena kalau yang takut Tuhan pasti akan disempurnakan sama Tuhan untuk yang terbaik buat kita gitu. Itu sih yang utama banget buat aku dan mami, dan aku percaya Manda pun berdoa yang sama gitu. Doa yang sama ya. Tapi relationship hubungan walaupun sudah nggak sama-sama sama Bang Billy, Angel juga hubungannya baik sama Bang Billy? Baik. Semuanya? Aku sama Billy juga terakhir pas lagi di rumah sakit ya, aku bilang saya thanks juga gitu, karena dia udah support kita. Ya aku merasa Billy dia sangat dewasa gitu, dia tahu saat itu kita lagi merasa kehilangan, dan aku yakin dia juga pernah merasakan hal yang sama. Nah, makanya dia selalu ada di situ gitu. Ya bersyukur sih gitu, sekeliling kita banyak orang-orang yang benar-benar Tuhan kasih tuh yang terbaik. Tapi kalau ngelihat kamu sekarang udah menikah, Manda sendiri emang udah pengen nggak sih pengen seperti Angel juga nggak sih, pengen segera menikah, atau emang dia tuh career minded, karir terus? What kind of person sih Amanda tuh kalau di mata Angel? Sebetulnya dia ada pemikiran untuk menikah muda gitu. Oh, justru pengen menikah muda? Betul, cuman makin kesini kan apa ya, kalau bisa dibilang ya ternyata karirnya sangat mendukung dia nih gitu. Puji Tuhan ya, bagus banget. Puji Tuhan. Dan sampai sekarang sih aku emang tanya Manda gimana, lagi ada yang deket atau enggak? Gue sekarang fokus ke karir aja. Saat ini dia bilang kayak gitu sih, karena ya dia tahu kesempatan gak datang 2 kali juga gitu. Makanya ya tugasnya aku adalah terus mendoakan dia sih. Betul. Untuk dia terus bisa sehat, terus bisa memberikan yang terbaik. Benar. Gitu. Topang terus adikmu ya, karena kan dia bertemu dengan begitu banyak manusia yang kita nggak tahu kadang-kadang seperti apa hatinya, surrounded by people yang kamu juga nggak bisa jaga adikmu 24 jam kan gitu. Ada kemarin aku lihat artikel ini deh, cukup menyentuh. Manda sempat cerita sama almarhum mami, bilang actually she's tired, tapi cicilannya masih banyak. Benar aja. Sebetulnya ya dibilang cicilan banyak, sebenarnya enggak juga. Manda tuh suka menghibur dirinya sendiri seperti itu gitu. Itu cara dia menghibur dirinya sendiri. Kalau dibilang cicilan banyak, makanya aku suka ketawa sih, karena ya sebetulnya kalau kita bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih saat ini gitu. Karena Tuhan udah benar-benar berkatin keluarga kita luar biasa banget. Dan Manda karena lagi bangun rumah kali? Enggak juga? Udah selesai kak. Udah kelar, Udah selesai. Dan kalau aku ngelihat sih mungkin ya dia punya banyak mimpi juga ya. Mungkin memang legacy mami ini sangat turun-temurun ke aku dan Manda. Kita punya banyak mimpi yang luar biasa nantinya. Ya sekarang tinggal kita menitinya aja sih gitu. Tapi nggak maksudnya ngerasa I have to always work karena aku harus bayar ini, enggak kan ya? Enggak. Karena kan at the end of the day seperti kamu lihat mami juga berangkat nggak bawa apapun juga ya. Bener-bener nggak bawa, cuma bawa kebaikan dan amal yang kita lakuin di dunia. Betul. Yang malah yang ada yang kita tinggalkan di dunia sih. Benar. Dan ya aku kemarin after pemakaman itu tuh aku ngerasa wow, aku seperti lagi pemakaman menteri. Karena aku ngerasa yang sayang sama mamaku tuh luar biasa loh. Terlepas dari mamaku itu ibu seorang artis ya. Iya. Itu aku ngerasa
legasinya dia luar biasa banget gitu. Yang dia tinggalkan ya. Iya, aku kalau boleh jujur gitu, setelah pemakaman itu ya aku merasa kayak diberikan damai sejahtera di dalam hati aku. Wow. Dan beberapa orang kayak Angel yang sabar, tapi yang ada mereka malah nangis, kayak kita merasa kehilangan. Kita ada beberapa teman-temannya Mami tuh yang kayak, Angel masih nangis nggak tante. Tante ngerasa setengah hidup tante hilang kayak gitu. Aduh, aku cuma bilang, tante sabar tante, Tuhan udah kasih tempat yang terbaik buat Mami. Sekarang Mami udah sehat di luar But yet sana. you felt peace. Ya. Wow, that cannot explain it. Iya. Nggak bisa dijelasin. Kalau itu nggak diberikan dari Tuhan, itu Betul. nggak mungkin. Karena lo kehilangan nyokap lo, kehilangan ibu lo, that's impossible untuk mata dunia gitu. Betul. Makanya aku sampai sekarang juga kadang suka masih amazing juga sih. Kok gue bisa ya gitu. Iya. Kok gue bisa ya. Bisa ngelewatin ya. Iya. Karena kalau misalnya kita kalau dulu waktu saat Mami masih di dunia juga, ya aku bisa sakit banget gitu rasanya kalau mikirin itu. Cuman ya puji Tuhan kuatkan sih. Amin. Last untuk menutup, termasuk juga ini vlog. Ini aku selalu membuat vlog ya. Mudah-mudahan bisa memberkati banyak orang. Cause I know at some point saat aku kembali, ini akan menjadi legacy peninggalan aku juga gitu, Angel. Apa yang kamu mau sampaikan kepada orang-orang saat ini juga? Aku tahu, like I lost my best friend juga. My best friend lost his mom. Banyak banget yang kehilangan gara-gara si COVID ini. Dan tidak semua orang bisa handling nicely and smooth like you. Ya kan, dengan kuat gitu. At least dari luar kamu bisa kuat berpegang sama iman kamu. What would you tell them untuk bisa orang-orang yang mungkin saat ini susah untuk move on dan kehilangan orang-orang yang mereka kasih? Well, teman-teman mungkin di luar sana juga merasakan kehilangan seperti aku saat ini. Percayalah kalau misalnya Tuhan tuh sangat baik. Dia buat segala sesuatunya itu indah. Dan jangan pernah putus berdoa. Amin. Untuk orang-orang sekitar kita, karena ya yang kita tahu hidup itu cuma memang sesaat, dan ya selalu manfaatkan momen-momen yang Tuhan kasih untuk kita terus bisa berpegangan tangan gitu sama-sama orang-orang yang kita kasih itu sih. Because there is no promise in tomorrow. Nggak ada yang bisa menjanjikan akan hari esok. What we have is today. Ya. That's why it's called present. Ya. Betul. Thank you sayang. Thank you, Kak. Thank you very much. Kuat ya. Tetap memberkati, tetap pelayanan, tetap jadi tiang doa. Ya. Salam buat Manda ya. Pasti. Thank you guys for watching. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat dan juga semuanya aman selalu. God bless you. Bye bye.